Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih membahas tentang akhlak. Pakaian merupakan salah satu perhiasan perempuan. Dalam Islam, cara berpakaian memang telah diatur. Ada syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Namun demikian, tentang model pakaiannya, Islam tidak menentukannya. Syariat agama menyerahkan sepenuhnya pada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian, asalkan mengikuti aturan. Artinya, meskipun Islam tidak menjelaskan secara detail model pakaian Islami, tetapi Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang mesti dipahami dan diamalkan. Lalu, apa tema kita hari ini? Ya, setelah mempelajari tuntunan berpakaian secara Islami, diharapkan nanti kita dapat menerapkannya dalam keseharian kita, supaya kita tetap nyaman dipandang dan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya salah satu adab berpakaian dalam Islam sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-A'raf ayat 26, yang memiliki arti, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa alasan dalam memerintahkan umatnya agar mengikuti adab berpakaian dalam Islam. Hal tersebut dimaksudkan demi kebaikan umat Islam itu sendiri. Bayangkan saja, dengan berpakaian yang tidak menutup aurat, terkadang dapat menarik perhatian lawan jenis dan ditakutkan akan menimbulkan hawa nafsu. Lalu apa fungsi pakaian? Fungsi pakaian menurut Islam yakni sebagai penghias diri, agar terlihat lebih indah dan rapi. Maka tidak heran jika kita melihat orang-orang itu memberi baju yang bagus untuk menunjang penampilan dan terlihat menarik di mata orang lain. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang semakin modern, pakaian memang menjadi bagian penting dalam peradaban kehidupan manusia. Namun di mata Islam, pakaian bukan hanya sekedar pertimbangan sosial saja, melainkan sebagai bentuk ketakwaan dan keyakinan kepada Allah. Secara tidak langsung, mengenakan busana yang sempurna turut menjaga kehormatan seseorang dimanapun mereka berada. Eksistensinya mampu menunjukkan kepribadian penggunanya. Kendati demikian, kembali lagi bahwa seorang muslim sebaiknya tidak berlebihan dalam menggunakan busana. Hal yang paling penting dan utama dari berpakaian adalah menutup aurat. Lalu fungsi lainnya dari pakaian adalah sebagai perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari unsur-unsur yang merusak, termasuk hujan, salju, angin, atau kondisi cuaca lainnya, serta dari matahari. Melihat fungsinya sebagai pelindung badan, bisa kita lihat banyak jenis model pakaian agar bisa dipilih sesuai kebutuhan penggunanya. Bahan-bahan pakaian itu pun juga bermacam-macam, seperti katun yang dapat menyerap keringat, bahan polyester yang bisa tidak mudah kusut, bahan denim yang tahan lama, dan masih banyak lainnya. Muslim maupun muslimah memiliki hak untuk menentukan sendiri jenis busana seperti apa yang nyaman untuk mereka, asalkan tetap sesuai dengan ketentuan dalam Islam, yakni menutup aurat, seperti bahan sifon yang sekarang sedang populer, kainnya tipis dan transparan. Jika kita ingin menggunakannya, maka bisa memilih model yang rangkap atau ada dalamannya. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa fungsi pakaian menurut Islam yakni sebagai penutup aurat, penghias diri, dan sebagai pelindung badan. Jadi, buat para muslim dan muslimah diwajibkan untuk mengenakan busana yang sesuai dengan syariat agar tidak menjadi dosa.
Ada beberapa adat berpakaian dalam Islam yang sudah cukup dasar dan sebenarnya sangat mudah dilakukan. Bahkan di beberapa negara, adat berpakaian dalam Islam ini sudah menjadi budaya sehari-hari. Lalu seperti apa adat berpakaian dalam Islam? Yang pertama adalah membaca doa. Islam selalu mengajarkan berbagai hal disertai dengan doa dan tuntunannya, bahkan untuk urusan mengenai berpakaian. Sebelum berpakaian ada baiknya membaca doa. Ada beberapa tuntunan doa diantaranya yaitu Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Jika tidak hafal maka cukup membaca Bismillah. Saat akan memakai pakaian dan melakukan segala urusan, hendaknya untuk mendahulukan dari sebelah kanan, seperti yang dijelaskan oleh riwayat Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata Nabi Muhammad SAW membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak menyerupai pakaian orang kafir. Pakaian tersebut dapat dikatakan menyerupai orang kafir apabila suatu pakaian memang menjadi ciri khas dari orang kafir. Mengenai hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menyerupai suatu kaum seolah ia bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Daud. Larangan menggunakan pakaian menyerupai lawan jenis terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Maka dari itu selalu pertimbangkan jenis pakaian apa yang akan kita kenakan agar tidak menyerupai lawan jenis. Mengingat hal tersebut sangat dibenci oleh Allah dan Rasul. Ada berpakaian diantaranya yang terakhir adalah bersih dan rapi. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Kalimat ini sudah begitu melekat dalam kehidupan umat muslim. Salah satunya yang senantiasa dianjurkan Rasulullah terkait kebersihan yaitu mengenakan pakaian bersih. Ada dua tujuan, yakni agar terhindar dari kuman penyakit serta menampakkan penampilan yang menarik. Dalam menafsirkan hadis ini, Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi mengungkapkan Nabi menganggap berpakaian yang bersih sebagai sebuah pengungkapan syukur atas rahmat Allah. Muslim sejati memahami bahwa Islam menganjurkan untuk berpakaian bersih setiap waktu, terlebih ketika sholat. Tetapi diingatkan dalam sebuah hadis, Islam pun merupakan agama yang memberi peringatan agar sikap berlebihan dalam hal itu dikesampingkan dan mengatakan kepadanya untuk menghindari perbudakan dalam penampilan. Dalam dunia fashion, Indonesia juga menjadi salah satu kiblat pakaian muslim di dunia. Makanya sangat mudah bagi siapapun untuk mencari pakaian muslim di Indonesia. Melihat hal tersebut, tentunya ada berbagai model, motif, dan warna untuk pakaian muslimah. Terlebih dalam hal kebiasaan orang Indonesia yang tidak menjadikan warna-warna tertentu sebagai warna yang tabu. Maka dari itu, yang suka warna-warna mencolok pun tidak menjadi masalah. Tetapi harus diingat batasan-batasan dalam berpakaian yang sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Apa ketentuan pakaian untuk wanita muslim? Yang pertama adalah berbahan halal. Banyak orang yang masih ragu dan bingung, apakah hukum dalam Islam mengenai penggunaan kulit binatang sebagai bahan pakaian. Karena saat ini sangat marak penggunaan kulit hewan sebagai pakaian, seperti dijadikan jaket, sepatu, tas,
ikat pinggang, dan lain sebagainya. Dan dengan seiringnya zaman berkembang, semakin populer juga bagaimana cara merawat pakaian-pakaian itu supaya tetap awet. Nah, maka mari kita lihat bagaimana hadis yang menunjukkan pelarangan ini. Demikian diriwayatkan Abu Daud dan Nasa'i bahwa Nabi Muhammad SAW melarang memakai kulit binatang buas dan menunggangi binatang buas. Berdasarkan dalil ini, maka hendaknya kita meninggalkan yang berbahan binatang buas. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa adik kandungnya Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah dengan berpakaian tipis dan ini. Rasulullah menunjuk pada wajah dan telapak tangannya. Pakaian hendaknya nyaman, longgar dan syar'i. Mengenai hal ini sudah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Dua jenis manusia dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang, yaitu kaum yang membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya? Yaitu tipis, berjalan melenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapat wanginya. Sungguh wangi surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Jadi pakaian itu hendaknya tidak terlalu sempit, juga tidak terlalu besar. Kemudian nyaman. Kalau terlalu tebal juga itu juga tidak nyaman dipakai. Kemudian tidak tipis yang sehingga menerawang. Nah, ini ketentuan pakaian wanita. Islam tidak membatasi jenis pakaian yang dikenakan laki-laki, namun sebagai umat Rasulullah ada adab yang harus diikuti dalam berpakaian. Sama dengan wanita, laki-laki juga harus berbahan halal, menutup aurat, kemudian bukan dari emas dan sutra, karena emas dan sutra ini biasanya dipakai oleh perempuan. Islam melarang laki-laki untuk mengenakan dua bahan tersebut karena dalam berpakaian laki-laki tidak boleh menyerupai wanita, begitu juga sebaliknya. Kemudian yang keempat yaitu menghindari pakaian surah. Barang siapa yang memakai pakaian surah, maka Allah akan memakaikan pakaian yang serupa kepadanya pada hari kiamat nanti. Kemudian dalam berpakaian tersebut akan dinyalakan api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi kita harus menghindari pakaian yang terlalu mewah dan pakaian yang terlalu lusuh dan compang-camping atau yang berbeda dari kebiasaan orang-orang pada umumnya. Mari kita refleksikan diri dulu. Sudahkah kita berpakaian sesuai tuntunan Islam? Jika belum, mari kita mulai hari ini untuk mengubah cara berpakaian kita. Setelah mengetahui ada berpakaian dalam Islam di penjelasan hari ini, ada sebaiknya kita harus selalu menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.